Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Di sini kami kelompok 8 akan memaparkan materi mengenai hukum dan fungsi profetik agama. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Bunga Naila Sari dengan NIM P272200255057. Saya Nadia Julia Monika Putri dengan NIM P2722002580. Saya Ladza Alfa Alina Fatlestari dengan NIM P272200255073. Saya Arumina Pak Umamah dengan NIM P272200255055. Berikut adalah video pemaparan materi dari kelompok kami. Selamat menyaksikan. Nah, sebelumnya teman-teman tahu nggak apa itu hukum agama? Sini aku kasih tahu. Jadi, hukum agama itu adalah sistem aturan dan kode etik moral yang bersumber dari ajaran suatu agama, biasanya ditemukan dalam kitab suci dan menjadi pedoman hidup bagi pemeluknya, seperti syariat Islam, hukum kanon Kristen, dan halakha Yahudi. Hukum ini mengatur berbagai aspek kehidupan manusia, hubungan dengan Tuhan, dan dengan sesama, dengan tujuan mewujudkan keadilan, moralitas, dan keselarasan. Selanjutnya, aku bakal kasih tahu ke kalian 4 contoh hukum yang ada. Yang pertama ada hukum Islam. Hukum ini terdiri dari hukum yang mengatur kehidupan umat Islam, bersumber dari Al-Quran, hadis, dan ijtihad ulama yang meliputi hukum wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Yang kedua ada hukum kanon Kristen. Hukum ini adalah kode hukum yang berlaku dalam konteks teologi gereja Kristen. Yang ketiga ada halakha Yahudi, hukum yang berasal dari tradisi dan ajaran agama Yahudi. Dan yang keempat ada hukum Hindu. Hukum ini mengacu pada aturan-aturan yang diatur oleh tradisi dan doktrin agama Hindu. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai hukum Islam. Apa sih hukum Islam itu? Hukum Islam merupakan ketentuan Allah SWT yang mengatur perbuatan mu'alaf atau orang yang sudah balik dan berakal, berupa tuntutan, larangan, pilihan, sebab, syarat, atau halangan. Sumber hukum Islam yaitu ada Al-Quran, hadis, qiyas, dan ijma. Adapun tujuan hukum Islam antara lain, yang pertama, mencegah kemaslahatan manusia. Yang kedua, mencegah kerusakan, dan yang ketiga, mengarahkan kepada kebahagiaan dunia maupun akhirat. Adapun contoh hukum Islam, yang pertama, wajib atau fardu, perbuatan yang jika dilakukan akan mendapatkan pahala, dan jika ditinggalkan akan mendapatkan dosa. Contohnya, sholat 5 waktu, puasa Ramadan, zakat, dan haji. Yang kedua, sunnah atau dianjurkan, perbuatan yang dianjurkan untuk dikerjakan, namun tidak sampai ke tahap wajib. Contohnya, sholat tahajud, puasa Senin Kamis, memberi salam kepada orang lain, dan sedekah sunnah. Yang ketiga, haram, perbuatan yang dilarang secara tegas oleh syariat Islam. Contohnya, zina, mencuri, minum minuman keras atau khamar. Yang keempat, makruh, perbuatan yang sebaiknya dihindari, namun jika dilakukan tidak sampai menimbulkan dosa atau sanksi yang berat. Contohnya, tidur setelah sholat subuh, merokok, berbicara saat azan berkumandang. Yang kelima, mubah atau diperbolehkan, perbuatan yang diperbolehkan untuk dilakukan maupun ditinggalkan tanpa syarat pahala atau dosa. Contohnya, memilih pekerjaan yang halal, makan dan minum secukupnya, tahu berolahraga. Berikut jenis hukum Islam. Yang pertama, hukum taklifi adalah perintah atau larangan yang ketaatan. Ada wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah. Yang kedua, ada hukum wajib, adalah menetapkan sebab, syarat, dan penghalang suatu kewajiban, misalnya wudhu sebagai syarat sah sholat. Kemudian ada fungsi hukum Islam. Yang pertama, ibadah, yaitu mengatur hubungan manusia dengan Allah. Yang kedua, amar ma'ruf nahi mungkar, menegakkan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Yang ketiga, ada zawajir, yaitu memberikan efek jera atau sanksi hukum agar masyarakat tertib. Yang keempat, tanzim wa islah al-ummah, yaitu menata kehidupan sosial, mewujudkan keadilan dan kesejahteraan. Selanjutnya pembahasan mengenai profetik agama. Apa sih itu profetik agama? Profetik berasal dari bahasa Inggris
profetikal yang mempunyai makna kenabian atau sifat yang ada dalam diri seorang nabi, yaitu sifat nabi yang mempunyai ciri sebagai manusia yang ideal secara spiritual individual, tetapi juga menjadi pelopor perubahan, membimbing masyarakat ke arah perbaikan dan melakukan perjuangan tanpa henti melawan penindasan. Berikut fungsi profetik agama. Yang pertama, berdasarkan pengertian, agama berfungsi profetik ketika menjadi sumber moral, petunjuk kebenaran, dan pendorong perubahan ke arah kebaikan. Yang kedua, berdasarkan peran utama, transformasi sosial, memerangi kemungkaran sosial seperti ketidakadilan, kemiskinan, korupsi, dan kekerasan. Yang ketiga, berdasarkan kritik budaya, mengoreksi materialisme, hedonisme, dan pola hidup merusak. Yang keempat, berdasarkan revitalisasi keberagamaan, mengajak kembali kepada Al-Quran dan Sunnah sebagai panduan hukum dan etika. Yang kelima, berdasarkan penegakan keadilan, yaitu menjamin persamaan hak di hadapan hukum tanpa diskriminasi. Selanjutnya, ada fungsi dan tujuan hukum agama. Yang pertama, sebagai pedoman hidup, memberikan panduan bagi pemeluknya untuk menjalani berbagai aspek kehidupan, baik ibadah, muamalah, maupun akhlak. Nomor dua, sebagai landasan moral dan etika. Hukum agama berperan sebagai landasan moral dan etika yang membentuk karakter pribadi, menjadikan manusia lebih bertanggung jawab. 3. Mewujudkan keadilan dan kesejahteraan. Untuk mendorong umatnya berperilaku sesuai dengan ajaran Tuhan demi terciptanya keadilan dan kesejahteraan di dunia dan akhirat. 4. Melindungi masyarakat dari berbagai bahaya dan kejahatan sesuai dengan nilai-nilai kebaikan universal yang diajarkan oleh agama. Nah, teman-teman tahu nggak apa peran agama dalam perumusan hukum? Pada dasarnya, manusia adalah makhluk yang bebas dan merdeka karena ingin memperkuat kedudukan pribadinya untuk memenuhi keinginan dan kegemarannya. Mereka tidak sanggup menghadapi tantangan alam untuk menyatukan diri dengan saudara sesama manusia dan menyatakan usahanya dengan orang lain. Untuk mengatasi itu tidak ada cara lain. Ada 3 program yang harus dicermati dan dipahami, yaitu 1. Terwujudnya masyarakat yang agamis, berperadaban luhur, berbasis hati nurani yang diilhami dan disinari firman ajaran agama Allah. 2. Terhindarnya perilaku radikal ekstrim, tidak toleran, dan eksklusif dalam kehidupan beragama. 3. Terbinanya masyarakat yang dapat menghayati, mengamalkan ajaran-ajaran agama dengan sebenarnya, mengutamakan persamaan, menghargai HAM, dan menghormati perbedaan melalui internalisasi ajaran agama. Dari penyampaian materi yang sudah dijelaskan tadi, kita dapat menarik kesimpulan bahwa hukum agama adalah sistem aturan dan kode etik moral yang bersumber dari ajaran suatu agama. Biasanya ditemukan dalam kitab suci dan menjadi pedoman hidup bagi pemeluknya, seperti syariat Islam, hukum kanon Kristen, dan halakha Yahudi. Hukum ini mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat, hubungan dengan Tuhan, dan hubungan dengan sesama, dengan tujuan mewujudkan keadilan dan moralitas serta keselarasan. Hukum Islam adalah pedoman ilahi untuk mengatur seluruh aspek kehidupan, spiritual, sosial, dan juga moral. Fungsi profetik agama menegaskan peran agama sebagai pembawa risalah kenabian dengan menuntut umat manusia menuju kebahagiaan, menegakkan keadilan, dan menjaga kemanusiaan di tengah perubahan zaman. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Saya mewakili kelompok 8 memohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian materi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.